Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakiki sebagai moderator kelompok 2 mata kuliah Akhlak Tasawuf Prodi Tadris IPS kelas A. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang hubungan ilmu akhlak dan ilmu-ilmu lainnya yang akan dipaparkan oleh pemateri 1 Maulidi Ibrahim, pemateri kedua Edi Bayu Aji Prakoso, dan pemateri ketiga Dwi Cahya Wahyudi. Sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri, marilah kita mulai untuk pemateri pertama. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Maulidi Ibrahim. Saya akan menerangkan tentang bagaimana ilmu akhlak berhubungan dengan ilmu tauhid. Di materi yang pertama ini, saya akan menerangkan bahwa ilmu tauhid juga disebut ilmu aqaid, adalah ilmu yang mempelajari kepercayaan dan keyakinan kepada Allah dan juga kepercayaan terhadap malaikat, para rasul, kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan qada dan qadar. Sebagai sebuah ilmu tauhid yang memberikan pengetahuan, pemahaman yang bagaimana seseorang mempunyai keyakinan dan kepercayaan yang benar terhadap Allah dan para malaikat, para rasul, para kitab-kitab Allah, dan juga hari kiamat dan qada dan qadar. Keimanan dan keyakinan tersebut atau rukun iman yang di atas akan melahirkan akhlak yang baik, terpuji, serta mulia. Dan juga ketika seseorang telah mempunyai sebuah keyakinan terhadap Allah, maka akan melahirkan sebuah akhlak yang baik dan tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sifat-sifat tersebut perlu dilakukan karena kenapa? Karena sangat penting baik bagi diri kita maupun baik bagi diri orang lain. Dengan demikian kita bisa selalu mawas diri, memperhatikan segala perilaku yang kita perbuat, dan juga kita akan selalu ingat terhadap kekuasaan Allah dan kekuasaannya yang lain. Perkenalkan, nama saya Edi Bayu Aji Prakoso. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu fikih. Tapi lebih baiknya kita mengetahui apa itu ilmu fikih. Ilmu fikih itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari ketentuan-ketentuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ilmu fikih berisi uraian-uraian yang berkaitan dengan materi-materi ibadah. Seperti contoh, saat seorang beribadah maka dianjurkan untuk khusyuk, tawadhu, tadarruk, khuf, dan roja, yang mana semua itu hanya dapat dipahami dan dialami dalam ilmu akhlak. Dengan kata lain, ilmu fikih mengajarkan ibadah dari sisi yang tampak, sedangkan ilmu akhlak mengajarkan ibadah dari sisi yang tidak tampak. Saya Dwi Cahya Wahyudi akan menjelaskan tentang hubungan ilmu akhlak dan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serangkaian proses dalam mentransfer ilmu pengetahuan, kecakapan, dan keahlian dari pendidik kepada peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang dicapai. Dalam perspektif Islam, Ahmadi mendefinisikan pendidikan Islam sebagai usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagaman. Sedangkan dari Dr. Andes Muhaimin menjelaskan bahwa pendidikan Islam meliputi 3 pengertian, yaitu yang pertama,
Pendidikan Islam yaitu pendidikan yang menurut Islam dipahami dan dikembangkan dari ajaran nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. 2. Pendidikan keislaman yaitu upaya pendidikan agama Islam atau ajaran dan nilai-nilai agar menjadi pandangan hidup dan sikap seseorang. Yang ketiga, pendidikan dalam Islam yaitu proses dan praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam realitas sejarah Islam. Dengan definisi di atas, Ahmadi tafsir menekankan kepada sifat dari aktivitas pendidikan Islam, yaitu suatu upaya yang tidak hanya ditekankan kepada aspek pengajaran atau transfer ilmu pengetahuan, tapi berupa arahan dan bimbingan pemberian petunjuk. Sedangkan Omar Muhammad Al-Taumi mendefinisikan pendidikan dengan proses mengubah tingkah laku individu pribadi dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, dapat ditegaskan bahwa pendidikan Islam adalah pembentukan individu untuk mengembangkan fitrah keagamaannya dan secara konseptual dipahami dan dianalisis serta dikembangkan dari ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah melalui proses pembudayaan dan pewarisan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak video presentasi sampai akhir. Semoga bisa menambah wawasan Anda semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang baik, mohon untuk dimaafkan. Salam sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.